Hari ini kita mau memulai hari dengan devotion bersama-sama. Tapi sebelum mendengarkan cerita, kita mau menyanyi bersama Mem Atri ya. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam rumah kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Mem Atri ajak anak-anak untuk berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Biar Engkau tetap tinggal dalam rumah kami Tuhan. Biar Engkau tetap tinggal dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Karena kami tahu ketika Engkau ada, semuanya akan indah dan sempurna. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami, siapkan hati kami, biarkan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan, yang akan tumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Siska. Hari ini kita hendak menyaksikan cerita tentang kemahakuasaan Tuhan. Tuhan dapat menggunakan apapun juga untuk memperlihatkan karyanya. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita mau menyaksikan bersama-sama. Suatu hari, Balak, Raja Moab sangat ketakutan ketika melihat bangsa Israel berkemah di dekat wilayah kekuasaannya. Oleh sebab itu, ia mengirimkan utusan untuk menemui Bileam agar mau mengutuki bangsa Israel. Tetapi, Bileam menolak keinginan Balak karena Tuhan telah berkata kepada Bileam bahwa dia telah memilih orang Israel sebagai umatnya dan Tuhan telah memberkati bangsa Israel. Oleh sebab itu, Bileam menolak untuk pergi dan utusan Balak harus pulang ke Moab tanpa Bileam. Tetapi Balak tidak menyerah. Ia mengirimkan orang lain untuk merayu Bileam. Dan kali ini Tuhan membiarkan Bileam pergi bersama dengan orang utusan Balak ke Moab. Di tengah perjalanan, tiba-tiba keledai Bileam melesat ke sebuah ladang. Bileam marah dan mengambil ranting untuk memukuli keledainya. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Moab. Ketika sampai di jalan yang menyempit dan ada tembok di kedua sisinya, keledai itu tiba-tiba terkejut dan menabrak dinding sehingga melukai kaki Bileam. Aduh! Bileam sangat marah dan malu di depan para pejabat raja sehingga dia memukuli keledainya lagi. Tiba-tiba keledai itu berhenti dan hanya berbaring di tanah. Mengapa kamu membuatku malu di hadapan pejabat raja? Hah? Dasar keledai! Kemudian kembali Bileam memukuli keledainya.
tiba-tiba keledai itu berbicara kepada Bileam. Bukankah aku sudah setia kepadamu selama ini? Bukankah aku selalu melakukan apa yang kau minta? Dan bukankah aku selalu siap kapanpun kamu perlu pergi ke suatu tempat? Apa menurutmu aku akan mempermalukanmu dengan sengaja tanpa alasan? Pernahkah aku melakukan hal seperti itu sebelumnya? Tidak. Kata Bileam dengan terkejut. Kemudian Tuhan membukakan mata Bileam untuk melihat apa yang dilihat keledai Bileam. Ternyata ada malaikat Tuhan yang berdiri di jalan sambil memegang pedang besar. Mengapa kamu memukuli keledaimu 3 kali? Dia menyelamatkan hidupmu. Aku akan membunuhmu jika kamu melanjutkan perjalananmu. Malaikat kemudian mengatakan kepada Bileam bahwa ia dapat pergi ke Raja Balak, tetapi dia hanya mengatakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Pada akhirnya Bileam tidak mengutuki bangsa Israel, melainkan sebaliknya, ia memberkati bangsa Israel. Dan Bileam setelah itu dia kembali ke rumahnya. Bileam benar. Orang Israel memenangkan pertempuran demi pertempuran dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Dalam cerita tadi, Tuhan menggunakan keledai Bileam untuk memperingatkan Bileam. Bileam ini orang hebat. Bahkan Balak Raja Moab sampai meminta tolong kepada Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Keledai Bileam ini melihat malaikat Tuhan. Bahkan akhirnya keledai ini bisa berbicara kepada Bileam. Dan Bileam dapat dicerikan matanya ketika dia melihat malaikat Tuhan dengan pedang yang sangat besar. Nah, Tuhan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Bileam. Akhirnya yang terjadi, Bileam memberkati bangsa Israel, bukan mengutuki. Kita mau belajar untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita mau taat kepada Tuhan, kita mau menuruti apa yang Tuhan mau. Melalui apa? Misalnya kita mau taat pada orang tua, dengan mem dan ser, kita mau melakukan apa yang menjadi bagian dan kewajiban kita. Baik anak-anak, demikian devotion hari ini. Kita mau tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk devotion hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman itu tumbuh subur di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. God bless you.